menjelaskan sidang skripsi saya yang berjudul Strategi Pedagang Ikan dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen di Pasar Ikan Mayangan Probolinggo. Latar belakang saya di sini ialah Pasar Ikan Mayangan Probolinggo adalah salah satu pasar tradisional yang memiliki peran penting dalam menyediakan kebutuhan ikan bagi masyarakat sekitar. Namun dalam beberapa waktu terakhir, minat beli konsumen di pasar ikan tersebut ini menurun, dikarenakan strategi para pedagang yang kurang efektif dalam menjual produknya atau ikan itu tersebut. Jadi saya mengambil judul ini. Rumusan masalah dalam penelitian saya ada 3. Yang pertama, apa saja strategi yang diterapkan oleh pedagang ikan di pasar ikan Mayangan untuk meningkatkan minat beli konsumen. Dan yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di pasar ikan Mayangan Probolinggo. Dan yang terakhir, apa kendala yang dihadapi para pedagang dalam menerapkan strategi pemasaran di pasar ikan Mayangan. Metode penelitian saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian field research, yang artinya adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematik dengan mengambil data langsung di lapangan. Sedangkan data menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer itu diambil dari informasi langsung seperti dari pedagang ikan atau konsumen dan pihak pasar. Terus hasil dari penelitian saya di sini disebutkan strategi pedagang ikan memiliki 4 strategi produk, yaitu marketing mix. Yang pertama ada strategi produk, terus yang kedua ada strategi harga, yang ketiga ada strategi place atau tempat, dan yang terakhir ada strategi promosi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di pasar ikan itu sendiri ada 2 yang paling utama. Yang pertama ada faktor harga dan yang kedua ada faktor kualitas produk. Serta yang rumusan masalah lagi ketiga, kendala-kendala yang dihadapi oleh pedagang ikan tersebut ada 3. Yang pertama keterbatasan modal dan yang kedua kurangnya pemasaran ikan, serta yang terakhir adalah persaingan ketat antara pedagang. Jadi dapat disimpulkan dalam presentasi sidang hari ini, yaitu strategi yang diterapkan oleh pedagang ikan di pasar ikan Mayangan dalam meningkatkan minat beli konsumen mencakup strategi pemasaran berdasarkan konsep marketing mix, yaitu ada produk, harga, tempat, dan promosi. Sedangkan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen memiliki 2 faktor penting. Yang pertama ada faktor harga dan yang kedua ada faktor produk. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam para pedagang kendala utama dalam menerapkan strategi pemasaran tersebut yaitu ada keterbatasan modal, terus persaingan yang ketat, dan yang terakhir pemasaran ikan yang tidak stabil.
jelasin dong kenapa pasar layanan, apa kira-kira keunggulan dari pasar layanan ya. Selanjutnya saya fokus pada metodologi dan hasil. Oke. Di sini rumusan ada 3 apa ya rumusan? Yang pertama, apa saja strategi para pedagang dalam meningkatkan minat beli konsumen. Terus yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan pembelian konsumen. Dan yang ketiga, apa kendala yang dihadapi oleh pedagang dalam menerapkan pemasaran tersebut. Oke, strategi menggunakan strateginya siapa? Punya marketing mix, punya portal dan lain-lain. Keluar ya? Oke, baik. Ada berapa faktor yang keluar? Ada 4 Ustaz. Baca. Produk, promosi, place. Produk, price, promosi, place. Produk, price harga, terus place tempat, terus promosi. Oke. Selanjutnya, pada metodologi, gimana teknik sana pengumpulan datanya? Ada berapa cara teknik pengumpulan data? Ada 3 Ustaz. Apa aja? Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Apa yang sangat diketahui dari observasi yang ketiga ini? Observasi, saya mengamati. Terus saya wawancara ke para pedagang serta para konsumen dan pihak pasar. Terus dokumentasi dengan foto-foto. Di halaman 52. Di poin A itu, ini kan poin B, gimana ya? Poin A itu jelasin apa? Poin A ini apa? Sejarah berdirinya pasar ikan. Ini tahu ini ada wawancara-wacaranya. Ya soalnya sejarah itu butuh juga Ustaz, dari wawancara juga. Mana di sini struktur dari pengelolaan pasar? Ada di halaman 53. Empat ya? Oke. Nah, sekarang dari yang tadi saya jelaskan itu ada pengumpulan datanya itu ada 3 tadi kan? Oke. Dan dimasukkan dalam metodologi di bab 3-nya kan? Nah, oke. Sekarang tunjukkan ke saya dari halaman 56 ini sampai halaman sampai pada pembahasan hasil. Di B ini, B halaman 5 tadi. Gimana? Semua yang saya baca, footnote-nya itu wawancara. Mana observasinya? Ada di transkrip wawancara Ustaz. Nah, pembuatan paragraf itu Mbak ditambahkan karena saya sudah menuliskan di metodologi kan tidak. Nah, berdasarkan hasil observasi jelaskan di situ. Ini kan berdasarkan wawancara, hasil wawancaranya. Ada Ustaz di yang ada di apa? Di halaman 58-nya. Mana? Hasil wawancara presiden dengan salah satu pedagang kita itu wawancaranya Ustaz. Observasi mana? Kita wawancara. Betul ya? Ini semua sampai teks wawancaranya perlu direvisi. Cek di KTI. Apakah begini jawabnya mana? Ya. Kayak halaman 64 ini kalau tidak lurus nih. Semua revisi Mbak terkait dengan teks wawancara. Kemudian ditambahkan file observasi berdasarkan hasil observasi kan? Sampai percaya nggak ketika wawancara itu orang yang bersangkutan itu benar atau tidak? Atau jujur atau tidak? Yakin. Karena kan orang itu mau sekolah ditambah, ditambahin, dikurangin. Gimana cara proses mengerti tidak? Ada 3 tadi itu ada observasi. Betul nggak di sini ikannya ikan tongkol? Dia nyampaikan oh iya tongkol sama cek. Kan observasi itu ternyata ada tongkolnya. Berarti datanya ada. Ketiga, ada dokumentasi. Dokumentasi itu bukan lapangan sama itu enggak. Enggak. Ada dokumen
orientasi hasil penjualan ikan bla 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 bla. Masih miliknya siapa? Ya, di sini belum muncul. Ketika saya nanti saya akan lihat dari revisi belum lagi. Oke. Itu baru di B. Oke. B. Sekarang C. C itu bahasa apa? Pembahasan. Nah, sudah tidak lagi kaitannya dengan wawancara dan macam-macam. Di situ sudah membahas selama 23 bulan. Inilah fungsinya. Jadi pendidikan itu ibarat tangga. Membuat jus. Siapa yang suka jus apa namanya? Apa kira-kira bahan membuat jus apa? Blendernya susu ada Air enggak? Itu air tahap 1. Tapi yang saya sebutkan tadi itu adalah materi observasi, materi bahannya wawancara, dokumentasi, itu tahap 1. Baru materi wawancara ini yang tadi yang tahap 1 itu dijelaskan di poin B. Baru poin C pembahasan itu dimasukkan ke dalam wajus, masukkan ke dalam apa? Blender. Di dalam blender itu ada apa ya? Listrik. Apa itu namanya? Pisau itu materi enggak? Karena teorinya tadi botol sampai apa? Itulah menggunakan pisau analisis dari materi wawancara yang tadi saya masukkan, materi observasi dari masukkan banyak. Selanjutnya kebanyakan mahasiswa ini penelitinya kurang penuh. Apa bisa jadi listriknya nggak ada, blendernya rusak. Yang terjadi kalau rusak ketika sampai tuangkan ke gelas, jadinya apa? Tetap jadinya buah, tetap utuh, ya kan? Tetap utuh semuanya, karena tidak diolah, gitu ya? Langsung mencopot dari wawancara itu langsung dicopot pada hasil saja. Maka disitulah fungsinya materi-materi yang tadi saya sebutkan itu diolah dengan teori bahasa. Maka ketika di B itu namanya temuannya itu kemudian disandingkan dengan bisa analisis teori, harapannya keluarnya itu adalah jus, bukan lagi buah. Oke. Nah, di sini di pembahasan kami ini idealnya dari materi-materi yang kami terdapat dari observasi juga. Ini kan muncul namanya menjaga kualitas ikan. Itu kan dari teorinya Otto itu kan produk. Kalau bisa nih, kan dibahas sendiri. Analisis. Ini kan cuma dikit analisisnya. Poin 1 hanya berapa paragraf, cuma 2 yang 3 bisa ditambahkan. Sehingga bisa dimunculkan ini kan, menjaga kualitas ikan. Itu persepsinya peneliti sudah. Coba saya buat 3 kata. 3 kata ya. Nah, terima kasih lah. Kalimat ya. Ruangan ini, apa menurut saya ruangan ini? Ruangan ini bagus sekali. Itu adalah kata-kata saya selama peneliti. Sama dengan di sini, saya bisa membuat kata-kata baru. Menjaga kualitas ikan, boleh. Kedua, penetapan harga. Kalau ini kan bahasanya teori ini, sama dengan tadi itu bahasanya. Blendernya tidak diolah, langsung dimunculkan dalam hasil ya. Hasilnya tidak diolah sama peneliti. Ini bisa dibuat kata-kata baru di sini, penetapan harga. Kamu ya? Sama dengan yang semuanya yang dilakukan promosi. Ini cuma satu kata, munculkan aja yang 5-3 kata. Paham ya? Itulah penelitian. Saya cek di hasil ini ada 3 rumusan sudah menjawab 3 rumusan itu. Tetapi di sini belum muncul nih. Strategi yang diterapkan oleh pedagang ikan pasar menggunakan konsep marketing mix, produk, harga, tempat, dan promosi. Pilihnya teorinya problem. Idealnya di sini dalam menuliskan hasil itu, apa yang poin 1 apa yang sangat tuliskan dari dulu ya. Ruangan ini sangat buat kata-kata apa, 2 apa, 3 apa, itu baru milik. Paham ya?
jangan kayak gitu, masa bisa nggak nyambung nanti gitu. Coba ya nggak nyambung nanti bahasanya harus buat di benerin deh, tapi juga nggak bisa itu, bisa itu. Kemudian untuk kemudian untuk segala macam penulisan asli itu kita menggunakan miling, Mbak. Jadi kamu ini ngerti mix itu tidak? Mix, produk itu ya, miling. Langsung aja biar ya sih ya produk miling yang ada promotion list kayak price gitu ya. Kemudian ini ada berapa penelitian baru? Ada 8 Dari jumlah semua. ada 5 ada institusi. Berapa? Ini banyak institusinya. Lebih baik banyak institusi jumlah karena kita publish juga ya. Institusi kan tidak semua publish. Bahkan ada yang tidak juga sama sekali. Kemudian untuk apa namanya? Untuk teknisnya dulu Mbak ya, itu kayak tabel itu Mbak ya, tabel itu harus dimanfaatkan dalam bisa spasi yang rapi. Jadi kita sih ada spasinya, jadi kayak besar-besar gitu Mbak. Tidak bisa satu halaman gitu ya, jadi bisa. Kemudian apa namanya, jangan lupa dikasih judul Mbak ya, judul tabel ya, misalnya tabel di bab 4 itu ya, jadi bab 4 misalnya tabel pertama, nanti tabel bab 1, jadi 2 judulnya ya, sesuai kan ya, berarti itu ya. Kemudian dikasih sendiri juga bulannya. Kemudian untuk bahkan Mbak, ini kamu bahkan kayak ini struktur pasar ya, struktur organisasi pasar itu nggak ada judulnya gitu, bahkan berapa itu Mbak? Itu juga berapa itu? Bahkan visi dan misi itu 4 ya, berarti bahkan 4.1 gitu. Apa judulnya situ? Organisasi pasar layangan, pasar ikan layangan itu Mbak, itu judulnya di mana itu ya? Itu nanti di anu Mbak, kotak 4 halaman 4, kemudian di ini Mbak, ini kan sesuai juga ya, sesuai dengan masalah-masalah yang sudah dibahaskan. Kemudian strategi yang kamu tawarkan itu apa Mbak? Ini kan kenapa sih kamu kok milihnya itu pasar ikan layangan gitu? Sebelumnya itu tidak laku seperti apa? Itu harus ditunjukkan Mbak. Bagaimana sih misalnya pembelian ikan di pasar layangan 1 tahun yang lalu, misalnya tahun 2024 itu misalnya ada datanya, kita tahu Mbak, ini pembahasan itu ada datanya, pembelian data konsumen misalnya ada apa tidak? Kamu sudah nanya apa belum ke pengelola pasar? Saya kan nanya ke pedagangnya, jadi kadang kan pedagang itu kan kadang ulakan, kadang tidak sesuai dengan ikan yang ada gitu. Yang sesuai dengan musim Dengan musim tekaan itu jarang misalnya yang ada ikan, paling kan mulak-mulak dari luar Probolinggo gitu, bukan dari hasil layanan Probolinggo sendiri. terus nggak ada lah Mbak datang. Ini kan dalam meningkatkan minat beli Mbak. Ini kan ada pengukurannya karena meningkatkan di sini kan. Meningkatkan minat beli. Berarti kan di sebelumnya itu ada data kalau berkurang gitu, apa kecil gitu loh Mbak. Misalnya kecil ketimbang 2023 misalnya. Nah, 2 tahun aja lebih bisa perbandingan gitu. Harus ada data seperti itu gitu. Kemudian kalau saat ini gimana strateginya? Ini kamu menawarkan strategi kepada para penjual di pasar atau memang sudah ada strategi dari sana Mbak? Sudah ada karena itu saya kamu kan cuma apa ya, menganalisis itu kan ya. Jadi memang harusnya ada data
tahun 2000 ini kan 2025 kan belum selesai, artinya ya 2023 sama 2024 atau kalau ada 2000 nggak bisa itu bayar. Jadi kemudian kalau masih kurang ya itu kamu mungkin bisa merekomendasikan pada pengelola pasar harusnya seperti apa Pak ya, dan saya punya Pak rekomendasi gitu agar meningkatkan minat konsumen membeli ikan dengan strategi marketing tadi gitu ya. Maka itu harusnya seperti itu, kamu belum ada rekomendasi di sini ya, rekomendasi untuk peneliti selanjutnya sama saran ini ya untuk sama tidak sama ya, jadi kan di situ bahasa-bahasa yang mungkin kamu ada kontribusi untuk tapi yang dibuka ya kayak tulisan apa caranya itu nggak rapi dengan rekomendasi yang kalau diskusi atau pertemuan itu harus tercantum juga sama. Jadi misalkan kayak di sini ada kan di penelitian ini kan mengutip dari bukunya itu seharusnya tidak sama. Jadi apa yang kita jadi ini bisa disesuaikan. Ya. Ini revisinya coba dulu Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada kondisi yang ini. Bila ada yang kurang kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini 2 minggu yang ada revisinya ya. Silakan revisi. Ini sesuai yang dituliskan Mas. Tapi mana 2 minggu dari sekarang. Kalau dia 1 mulai lagi. Biar sadar.